Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Iswan, nomor induk mahasiswa 225170141. Pada presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem dan Teknologi Nirkabel. Langsung saja, makalah yang saya review untuk tugas UTS ini ialah simulasi cakupan jaringan, pengukuran, dan koreksi model propagasi. Yuk, latar belakang. Yang melatar belakangi dari makalah ini ialah teknologi nirkabel adalah teknologi dasar untuk industri aplikasi seperti penyiaran, televisi, jaringan seluler, jaringan komunikasi satelit, dan internet seluler. Diperkirakan bahwa di masa mendatang, vendor dan operator peralatan dan kemampuan pengendalian biaya yang lebih baik dan kemampuan pemilihan lokasi stasiun pangkalan akan memperoleh keunggulan kompetitif yang besar. Maksud dari latar belakang ini apa? Eh, Dalam latar belakang ini dideklarasikan bahwa teknologi nirkabel atau teknologi dasar ini tiap tahunnya kebutuhan akan peminatannya oleh masyarakat luas itu semakin meningkat. Maka dari itu, industri perusahaan yang mampu menyediakan aplikasi penyiaran televisi, jaringan seluler, dan jaringan komunikasi yang lebih baik, nah, itu tuh akan mempengaruhi kualitas persaingan secara bisnis karena yang melatar belakangi dari terjadinya makalah ini ialah kembali lagi untuk urusan bisnis semakin baik suatu vendor perusahaan maka semakin baik pula persaingan yang terjadi di industri. Langsung saja lanjut. Model gelombang radio pada sistem loss propagasi menggambarkan pengaruh topografi, rintangan, dan lingkungan buatan manusia terhadap loss propagasi gelombang radio di lingkungan propagasi tertentu yang berpengaruh pada keefektifan cakupan jaringan di tempat tersebut. Selanjutnya, simulasi pada base station. Dalam makalah di ditulis bahwa simulasi ini dilakukan menggunakan MATLAB. Nah, parameter berasal dari perangkat lunak sinyal LTE-Map dikomunikasikan dengan parameter teknik yang disediakan oleh operator. Nah, di sini terlihat gambar yang menjelaskan bahwa dalam MATLAB ini nantinya digunakan 3 buah base station yang disusun. Pertama, untuk menggambarkan topografi wilayah, warna merah mewakili stasiun pangkalan, coklat, kuning, dan biru menunjukkan bahwa kekuatan medan sinyal cakupan area bernilai besar, dan SINR tinggi. Nilai kekuatan medan secara bertahap menurun dari daerah merah, coklat, kuning, dan biru. Dengan bertambahnya jarak, pet loss gelombang radio akan meningkat. Selanjutnya, parameter dari base station. Untuk mengurangi persentase kesalahan, di dalam makalah dituliskan bahwa digunakan 3 BTS untuk analisis kompresif. 3 base station itu diberi nama base station A, base station B, dan base station C dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, dalam peta yang ditunjukkan oleh gambar ini diperlihatkan bahwa nantinya di dalam MATLAB yang disimulasikan menggunakan 3 buah base station ini yang dibandingkan menggunakan beberapa model propagasi dan diambil model mana yang menurut penulis makalah model propagasi yang paling baik. Yud. Model propagasi ini adalah spesifikasi dari beberapa model propagasi yang diambil oleh pemakalah. Yang pertama adalah model Okumura-Hata, di mana spesifikasi dari model Okumura-Hata ini terlihat seperti gambar di samping kanan ini. Lanjut, yang kedua model propagasi standar. Sebelumnya, di dalam makalah yang ditulis oleh yang direview oleh saya secara pribadi dapat dilihat bahwa model propagasi standar ini pada akhirnya adalah model propagasi yang dipilih oleh penulis sebagai model propagasi yang spesifikasinya paling mendekati untuk simulasi jaringan cakupan wilayah ini. Nah, standar model propagasi sendiri dikembangkan berdasarkan model Okumura, Hatta, dan cocok untuk prediksi redaman propagasi nirkabel pada bandwidth 150 sampai 3500 MHz. Dalam makalah disebutkan model propagasi ini disebut sebagai model propagasi yang hasil perbandingannya paling baik dalam simulasi di antara 2 model propagasi lainnya. Nah, model propagasi terakhir yang digunakan ialah model propagasi model COS 231 Hatta. Nah, untuk spesifikasi dari model propagasi ini terlihat dalam sebelah kanan ini dalam tabel.
Lanjut, hasil perbandingan model propagasi pada 3 base station. Sebelumnya saat dilakukan simulasi MATLAB, di dalam tulisan makalah yang saya review, dilihat ini adalah hasil perbandingan 3 buah base station menggunakan 3 model propagasi yang sebelumnya, model Akumura-Hatta, COS 231, dan standar propagasi model. Lalu, dari ketiga buah base station ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya, nah, dalam tabel terlihat nilai perbandingan rata-rata antara ME, parameter RMSE, dan STD pada model standar propagation model perkotaan memiliki nilai rata-rata terkecil yang menunjukkan bahwa model SPM perkotaan paling dekat dengan lingkungan propagasi sebenarnya. Dapat dilihat di tabel sebelah sini. Laser pointer option. Nah, hasil dari perbandingan keseluruhan menyatakan bahwa standar propagation model ini dalam simulasi memiliki nilai rata terkecil yang menunjukkan bahwa model ini paling dekat dengan lingkungan propagasi sebenarnya, atau model inilah yang dipilih paling cocok pada makalah yang ditulis oleh penulis ini. Selanjutnya, koreksi model propagasi. Dalam makalah dilakukan koreksi model propagasi. Ini terjadi dikarenakan propagasi bagian empiris pada standar propagation model tidak dapat memenuhi persyaratan prediksi path loss di bagian karena terdapat wilayah di bawah tutupan vegetasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh menurut penulis. Maka dari itu, berdasarkan model standar propagation yang asli, dibuat model umum yang penulis beri nama TreNets dan dilakukan koreksi berikut. Hasilnya seperti gambar di bawah. Jadi dia melakukan koreksi model propagasi tanpa merubah beberapa unsur dari standar propagation model itu sendiri. Atau dia sebenarnya hanya melakukan revisi dan melakukan penambahan. Lalu hasil dari koreksi propagasi terlihat bahwa pada koreksi model propagasi, parameter setelah kit range dikoreksi K1 dan K6 menjaga nilainya dalam model SPM agar tidak berubah. Jadi secara keseluruhan, bagian ini adalah bagian yang tidak dirubah oleh penulis. Selanjutnya, nah, grafik perbandingan simulasi model standar propagation model. Ini pada di sebelah kiri, ini adalah grafik perbandingan simulasi model dengan nilai prediksi yang tidak dikoreksi sebelum dilakukan koreksi. Nah, yang di sebelah kanan ini sesudah dilakukan koreksi menggunakan K-Trained Study. Perbandingannya ini yang membedakan garis merah di sini, horizontal di sini. Yang membedakan hasilnya untuk frekuensi sama. Sebelumnya tadi simulasi ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Selanjutnya, hasil simulasi modeling dari SPM atau hasil perbandingan sebelum dan sesudah dituning. Dapat dilihat di tabel 8 dan tabel 9. Sebelum dituning, ini parameter-parameter yang ada pada standar propagation model. Pada hasil STD, menurut narasinya, pada hasil STD dari 8 dB dan parameter 8 mm dan RMSE relatif kecil. Saat ini, model propagasi dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan medan dari jenis bentuk lahan, dikombinasikan dengan link budget, perencanaan jaringan, dan optimalisasi jaringan yang dapat dicapai. Jadi ini sebelum tadi dilakukan koreksi model propagasi, dan ini hasil yang sesudah dilakukan model propagasi. Dilihat bahwa beberapa parameter terlihat nilainya ada yang lebih mengecil dan ada yang juga yang membesar sesuai dengan kebutuhan menurut penulis. Dan ini adalah statistical certification of the result. Ini adalah hasil akhir, di mana tadi kan disebutkan menurut penulis ada bagian yang tidak sesuai, yaitu mengenai vegetasi wilayah. Dan ini adalah parameter yang hasil parameter sudah dilakukan tuning. Terlihat sebelumnya parameter ME itu nilai 7,54 dirubah sekarang jadi 6,45. Nah, kesimpulannya itu maksudnya hasil parameternya itu lebih kecil nilainya dari hasil parameter sebelum dilakukan model propagasi, koreksi model propagasi. Kesimpulan, kesimpulan ini diambil menurut saya sebagai reviewer
Makalah ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengujian, pembuktian, serta penelitian mengenai keefektifan cakupan jaringan, serta pengaruh tempat dan geografis bagi loss propagasi dengan membandingkan tiga jenis model propagasi, yaitu Okumura-Hatta, model standar propagation model, dan model COS231-Hatta, sebagai upaya untuk memprediksi dan mensimulasikan cakupan kekuatan medan sinyal. Nantinya, hal ini dapat berguna pada kebutuhan vendor dan operator peralatan dalam memilih lokasi pembangunan base station guna terkait kinerja sistem komunikasi nirkabel. Untuk kelebihan dari makalah ini, yang pertama, mampu memberikan referensi yang cukup baik dan akurat terkait pengembangan cakupan jaringan karenanya. Pada jurnal ini, menurut saya dapat memberikan referensi untuk perencanaan dan optimalisasi jaringan 5G yang sedang dibangun dan berkembang. Karena bagi vendor atau operator, prediksi propagasi gelombang radio akan menjadi dasar untuk merencanakan pengoptimalan jaringan. Sehingga bagi saya pribadi, sebagai reviewer, dalam penulisan makalah ini memiliki peran sebagai referensi dengan baik. Lalu yang kedua, terdapat metode yang disebut TRENETS dalam makalah ini. Metode tersebut ialah hasil metode yang dimunculkan dan mengacu pada propagasi standar propagation model asli yang dimodifikasi. Hal tersebut dilakukan karena terjadi kekurangan pada persyaratan prediksi pet loss, di mana nilai vegetasi tutupan di bawah nilai yang telah ditentukan. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya, hanya opini saya sebenarnya sebagai reviewer, kurang adanya pembanding terhadap teori dari makalah tersebut, sehingga belum diketahui apakah teori yang telah dikemukakan oleh makalah tersebut benar atau tidak keabsahannya secara di lapangan. Terkadang, kadangkala, kenyataan realita di lapangan tidak sesuai dengan teori yang dilakukan. Maka dari itu, pada makalah terlihat bahwa pengujian dan pembuktikan keefektifan cakupan jaringan serta pengaruh tempat dan geografis bagi loss propagasi baru dilakukan perbandingan atas dasar menggunakan teori perhitungan, jenis pemodelan yang dipilih, dan hasil simulasi MATLAB. Nah, sekian reviewer dari makalah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.